Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas 95. Iya. Baik, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini Ibu mungkin akan memberitahukan kedatangan Ibu memasuki kelas kalian, pastinya untuk melakukan kegiatan bagaimana biasanya sebagai seorang bimbingan konseling atau guru BK ya. Iya, Bu. Hari ini Ibu pastinya ingin kenalan dulu sama kalian karena baru pertama kali ini Ibu masuk ke ruangan 95. Apakah ada yang sudah kenal dulu sama Ibu? Belum, Bu. Belum. Baik ya, berarti Ibu akan mengenalkan diri. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Iris Hasanah dan Ibu kelahiran dari Kota Sukabumi atau Jawa Barat. Jadi Ibu orang Sunda. Ya, tadi namanya Lilis. Nah, Ibu saat ini juga masih aktif di di Universitas Indra Prasta, yaitu Unindra, semester 4 ya. Dan Ibu mengambil jurusan BK. Adapun hari ini Ibu mendatangi kelas kalian ingin mengajak anak-anak semua untuk kerjasama. Ibu yang akan memberikan pengertian atau penyuluhan mengenai bahasan yang akan Ibu sampaikan nanti. Baik, Ibu akan lanjut dulu lagi, tapi sebelum kegiatan nanti materi yang Ibu akan sampaikan akan lebih baik kita mulai dengan baca doa. Siapa ketua kelasnya di sini? Nauli, Bu. Oke, silakan Nauli pandu teman-temannya untuk memulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Baca doa dimulai. Oke. Baik, sudah kita baca doa dan kita akan memulai kegiatannya. Sebelumnya untuk memberikan pembahasan, Ibu akan bertanya dulu terhadap kalian. Apakah ada yang tahu layanan informasi? Dan Ibu akan berikan layanan informasi, tapi Ibu ingin tahu dulu apa yang ada yang tahu tentang layanan informasi? Enggak, Bu. Nah. Tahu ya. Baik, layanan informasi yang Ibu akan jelaskan itu mengenai pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung. Jadi informasi apapun bisa langsung dengan kalian, maupun tidak langsung, itu bisa melalui dengan media cetak atau maupun elektronik. Seperti media lainnya yang tidak langsung ya, seperti buku, brosur, kemudian pamflet ya, kemudian majalah atau internet. Nah, ini biasanya kegiatan layanan informasi ini memang untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Jadi kalau bila Ananda ingin melakukan kegiatan akan ada lebih baik kita ada terencana. Nah, rencana ini sendiri perlu data-data atau informasi. Nah, ini makanya ada layanan informasi yang dibutuhkan nanti buat kegiatan Ananda sendiri bisa berlangsung. Jadi dengan layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dan bimbingan dan konseling. Yaitu memang ketika nanti dalam suatu kegiatan dibutuhkan keputusan dan memang adanya layanan informasi ini berupa data dan informasi. Baik, untuk selanjutnya di sini nanti Ibu akan jelaskan sebenarnya layanan informasi itu sebenarnya untuk apa sih, Bu? Nah ya, nanti Ibu akan jelaskan juga. Jadi layanan informasi juga bermakna usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda ya, seperti kalian saat ini ya. Nah, ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu lebih jauh lagi? Enggak, Bu. Oke, jadi Ibu simpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Jadi segala suatu informasi atau data yang memang Ananda belum tahu, nanti akan berikan beberapa layanan informasi ini. Nah, jadi
dan ketika membuat satu aktivitas atau kegiatan yang memang nantinya akan nyambung dengan kehidupan kalian atau keluar sehari-hari, nah ini butuh layanan informasi dan data. Jadi perlunya ada juga perencanaan untuk kehidupan ke depan. Tujuannya untuk apa sih? Nah ini perlu juga kita ketahui. Jadi memang layanan informasi ini ditujukan untuk individu atau siswa agar mengetahui informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Jadi selain itu apabila merujuk pada fungsi pemahaman tadi, layanan informasi bertujuan agar individu memahami berbagai informasi dengan segala. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikitnya mengenai layanan informasi. Jadi layanan informasi itu sendiri sebenarnya yang akan Ibu sampaikan sekarang informasinya apa? Nah, layanan informasi yang Ibu akan berikan bahasanya itu mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental itu sendiri memang yang berhubungan masih dengan kegiatan kalian di sekolah selama kegiatan berlangsung dari mulai Ananda belajar dari mulai datang sampai kemudian acara kegiatan belajar mengajar berlangsung sampai selesai acara kegiatan langsung. Nah, jadi ini layanan informasi yang Ibu akan kasih yaitu mengenai kesehatan mental yang akan kita bahas. Nah, baik, apa sih maksudnya yang Ibu akan informasikan mengenai kesehatan mental ini? Pastinya dari kalimat layanan informasi kesehatan mental. Berarti sepertinya berat ya kalimat kesehatan mental itu sepertinya berat. Tapi coba Ananda perhatikan diri sendiri. Apakah saat ini Ananda sedang mengalami masuk ke dalam kategori kesehatan mental? Contohnya seperti apa kesehatan mental yang mungkin bisa dirasakan sama Ananda? Contoh satu, kesehatan mental tidak percaya diri. Apakah ada teman-teman atau Ananda yang merasa tidak percaya diri? Ada Bu. Ada ya, pasti ada. Nah, di sini memang ada termasuk ke dalam kategori kesehatan mental yang tidak bisa nyaman selama dalam menghadapi kehidupan di kelas atau di sekolah. Kemudian ada lagi gelisah. Nah, gelisahnya contohnya dalam hal apa gelisah? Seperti dalam ketika menghadapi belajar atau ketika menghadapi tugas untuk mempresentasikan apa yang disuruh oleh seorang guru. Nah di sini mungkin gelisah gimana ya, aku ke depannya aku grogi, aku nggak bisa, aku takut salah. Ini adalah kesehatan mental yang memang perlu dikembangkan, dicari jalan keluarnya. Kemudian apalagi tadi stres, iya stres juga. Nah stres ini juga bisa termasuk dalam kategori kesehatan mental yang masuk ke dalam cakupannya. Misalnya stres karena apa? Bisa karena stres dari belajarnya atau dari gurunya, bisa juga dari temannya. Jadi menghadapi guru stres karena mungkin pernah melakukan kesalahan dan gurunya mungkin melakukan kekerasan secara mungkin dari tugas yang nggak dikerjakan. Nah, mungkin ini yang membuat Ananda stres ketika menghadapi tugas-tugas yang akan dikasih oleh guru. Kemudian ada lagi kesehatan mental yang akan nanti dihadapi oleh para siswa itu apa aja? Ada lagi yaitu diantaranya frustasi. Nah ini frustasi pun masuk. Contohnya kalian saat ini sudah masuk remaja, sudah mengenal lawan jenis, sudah ada perasaan suka-sukaan. Apakah di antara kalian di dalam kelas ada yang sudah mulai berpacaran? Ada Bu. Ada ya. Nah ini kadang-kadang mungkin ada masuk ketika pacaran, kemudian diputuskan sama pacarnya, dan kemudian jadi frustasi. Akhirnya ketika belajar jadi tidak semangat. Nah ini yang menyebabkan jadi frustasi dalam kehidupannya. Nah, ini termasuk dalam kesehatan mental yang dibahas. Kemudian kesehatan mental yang dibahas itu mengenai apa saja? Contoh salah satunya adalah pengertian kesehatan mental, nanti Ibu jelasin seperti apa kesehatan mental itu yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, motivasi untuk peserta didik dalam menanggulangi kesehatan mental. Jadi ada usaha untuk bisa merubah gimana caranya saya supaya tidak stres. Kemudian ada yang ketiga yaitu hubungan antara kepribadian guru dan tingkah laku peserta didik.
Nah, di sini ada hubungan yang erat ketika Ananda nanti menghadapi kepribadian guru yang nyaman untuk bisa berinteraksi di dalam kelas. Yang pembahasan yang keempat itu peranan layanan konseling terhadap kesehatan mental peserta didiknya. Di sini nanti setiap sekolah ataupun di sekolah di sini sudah ada guru BK yang sudah mempersiapkan ruangannya, juga ada gurunya. Jadi ketika nanti Ananda sedang dalam menghadapi masalah frustasi atau yang lain kesehatan mental seperti nggak percaya diri atau stres, nah ini bisa dikonsultasiin ke guru BK. Bisa langsung datang menghadapi ke ruangan guru BK, bisa langsung face to face, langsung berbicara atau curhat ya kepada guru BK. Dan ada lagi yang kelima, yaitu mengenai pembahasan pencegahan pihak sekolah dan konselor atau pihak terkait untuk upaya menyehatkan mental peserta didik. Jadi melihat kondisi sekarang berbagai banyak kondisi anak-anak remaja usia kalian memang rentan untuk menghadapi kesehatan mental, maka pihak sekolah berusaha, atau pihak sekolah dan konselor berusaha untuk mengadakan langsung ini untuk diadakannya konselor yang bisa berinteraksi dengan peserta didik. Nah, nanti pun kalau misalnya ternyata di luar itu ada yang tidak sanggup oleh guru BK, maka akan ada dipesertakan pihak terkait yang bisa nanti menyambung dengan urusan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Seperti apa? Misalnya mungkin kenakalan yang nanti akan lebih berat yang bisa dihadapi oleh peserta didik. Baik, saya kemudian akan menjelaskan bagaimana sih kesehatan mental itu berupa apa saja. Jadi bagaimana kita memikirkan, merasakan, menjalani kehidupan sehari-hari yang kalian tahu. Jadi kalian sekarang bisa menilai apakah saya sekolah ini nyaman apa enggak. Itu bisa berpikir, bisa ngerasain, bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Nah, ini yang bisa nanti kalian bisa ditanyakan nanti setelah selesai membahas materi ini ya. Dan bagaimana memandang diri sendiri dan orang lain. Untuk bisa apa? Oh dia sih, dia bisa sih, saya enggak sih. Nah, itu bisa memandang, dia punya kemampuan, saya enggak. Nah, itu bisa memandang dirinya sendiri, kemampuannya apa, dan bisa dibandingkan dengan orang lain. Ya Bu. Kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi berbagai alternatif dan mengambil keputusan sendiri. Misalnya, kalau saya bisa, dia bisa, aku masa nggak bisa. Dia menilai nanti setelah ada urusannya curhat dengan guru BK, ingin tahu rasanya seperti apa, ingin berubah sikapnya, ingin jadi motivasi lagi, jadi lebih baik lagi, ingin berusaha untuk berkembang. Nah, nanti bagaimana evaluasinya biasanya bareng dengan kerjasama dengan guru BK. Kemudian di sini dijelasin itu mengenai gangguan mental, gangguan masalah kesehatan mental itu bisa terjadi karena apa? Jadi bisa sebabnya banyak. Ada beberapa faktor. Contohnya satu, masalah kesulitan belajar. Gangguan itu bisa jadi stres, gangguan belajar. Ya, nah, gangguan belajarnya seperti apa? Bisa karena dirinya sendiri nggak siap, bisa karena di rumah juga ada masalah, bisa juga di dalam ruangan kelas ada yang membuat dia tidak nyaman. Nah, ini membuat masalah kesulitan belajar, jadi mengganggu untuk kesehatan mentalnya pribadi buat peserta didik. Kemudian ada lagi masalah kenakalan remaja. Nah, ini sedang rentan banget untuk saat ini, banyak banget kenakalan yang memang dihadapi remaja usia-usia yang kalian sekarang hadapi. Contohnya apa saja nih yang bisa kalian sebutkan kenakalan remaja yang kalian tahu? Ada yang tahu? Ada Bu. Apa saja coba kenakalan remaja yang memang kalian saat ini tahu apa saja? Geng motor Bu. Geng motor, pulang sekolah bukannya pulang, malah ke rumah teman bawa motor rame-rame, malam-malam balap-balapan. Nah, ini juga ada perkembangan yang salah, akhirnya membuat kerusakan atau keributan atau berantem dengan teman segengnya yang lain. Ini juga bahaya. Kemudian ada lagi kenakalan remaja seperti pergaulan bebas. Nah, ini perlu ada informasi yang dapat untuk anak-anak, jangan sampai melakukan
pergaulan yang salah. Karena usia-usia kalian yang harusnya dikasih informasi mengenai banyak hal mengenai kebutuhan bahwa anak-anak saat ini sedang menghadapi masa perkembangan. Kemudian ada lagi kenakalan remaja diantaranya apa lagi? Seperti apa yang kalian tahu? Ada membangkang sama orang tua, Sama guru, Bu. sama guru bolos. Jadi ketika ada dari rumah dia berkata mau sekolah, tapi ketika dia udah nyampe sekolah dia kabur ke sekolah, jadi dia bolos. Dia ngabarin ke orang tua sekolah, tapi di sekolah dia tidak ada. Ini pun kenakalan remaja. Kemudian selain itu masalah kenakalan remaja pun gangguan masalah ini apa saja, yaitu di masalah disiplin. Nah ini disiplin sering banget anak-anak usia kalian memang banyak mengikuti arus yang sudah terbiasa dengan teman-teman yang terbiasa dengan tidak disiplin. Contohnya ketika masuk ke dalam kelas harusnya jam berapa, dia datang telat. Begitu datang telat, dia udah terbiasa sekali, tapi tetap diulang lagi. Kemudian dia tidak mengerjakan tugas, nanti nggak disiplin. Kemudian dia tidak memakai pakaian seragam yang seharusnya, atributnya, kemudian sepatu tidak rapi, mungkin pakai sandal jepit, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Itu tidak memiliki aturan disiplin. Kemudian ada lagi gangguan masalah kesehatan mental yang bisa terjadi karena gangguan masalah lainnya termasuk tidak percaya diri. Nah ini yang paling penting, karena ketika kalian datang ke sekolah tidak percaya diri, maka nanti dia tidak nyaman dan tidak semangat. Bisa juga dia menjadi turun prestasinya, ya. Oke, Ya, itu Bu. gangguan kesehatan mental. Namun ada di sini dan Dr. Muhammad juga menerapkan prinsip upaya menyehatkan kita di sekolah itu seperti apa? Ini ada menurut Dr. Muhammad juga itu satu diantaranya menciptakan suasana sekolah menjadi betah belajar, betah belajar di dalam kelas atau di dalam sekolah itu. Jadi ketika datang tuh merasa nyaman, disambut sama kepala sekolah, disambut dengan guru, kemudian sekolahnya juga nyaman, dan sekolahnya pun banyak kegiatan yang menunjang bakat dia untuk bisa mengikuti prestasi dia yang nanti dikembangkan. Nah ini juga suasana sekolah menjadi betah di dalam belajarnya seperti di rumah. Kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman di kelas. Nanti kan sekolah baru masuk di dalam kelas. Ketika kalian belajar di dalam kelas, kalau misalnya di antara teman-teman kalian sedang berkontokan, pastinya tidak nyaman. Kemudian tadi menciptakan suasana belajar kelas yang nyaman. Itu diantaranya kalau bisa teman-teman satu kalian itu tidak ada permusuhan, tidak ada saing-saingan, dan bisa lebih kompak. Nah ini membuat biasanya anak-anak lebih nyaman untuk belajar di dalam kelas. Ya, Bu. Tidak ada rasa tidak nyaman satu sama lain, saling mendukung, saling mensupport. Nah ini yang penting buat kalian semua ketika masuk ke dalam kelas. Kemudian ada lagi usaha memberikan wawasan atau pengetahuan tentang membangun prestasi di sekolah. Nah ini biasanya pihak sekolah yang memberikan wadah atau tempat untuk anak-anak peserta didiknya untuk bisa mengembangkan prestasinya. Contohnya ada yang bagian seni, ada yang bagian olahraga, ada yang bagian kepemimpinan. Siapa di sini yang ngikutin kesenian seperti tari atau nyanyi atau paduan suara? Ada, Bu. Ya, nah ini bisa disalurkan bakatnya dia ini termotivasi karena dia merasa dirinya punya kemampuan untuk diasah. Dan ada juga yang masuk ke dalam ngikutin olahraga. Saya lebih senang olahraga basket, dan voli. Nah ini yang bisa membuat prestasi nanti ketika itu sekolah diadakan perlombaan, itu membuat dia jadi lebih semangat lagi untuk membanggakan sekolahnya maupun dirinya sendiri. Jadi biasanya akan sehat anak-anak ya. Kemudian juga kepemimpinan di dalam OSIS. Nah ini memang sebagai alih tangan dari guru supaya anak-anak bisa membantu gurunya untuk bisa turun. Nah ini bisa jadi kepemimpinan kecil itu di OSIS. Ya, kemudian ada menggunakan metode belajar, kemudian alat belajar untuk memotivasi belajar. Nah di sini memang perlu ketika belajar itu jangan sampai
sejarah. Nah, ada perlunya baiknya ketika dihadirkan buat video, nanti yang dilihat gambaran bahwa sejarah itu nanti dimulai dari apa, contohnya seperti apa. Nah, itu mungkin akan lebih bisa bergairah dan bisa lebih anak-anak lebih senang belajarnya. Kemudian juga ada lagi misalnya tempat ruangan-ruangan yang memang buat menunjang prestasi dia, seperti misalnya komputer atau lab yang akan bisa dipraktikkan untuk usia-usia anak yang memang punya jurusannya seperti jurusan PS atau IPA, bisa diarahkan di sana. Kemudian ada ruangan kelas memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, ini penting. Jadi kalian harus tahu ini sudah ada diterapkan bagaimana, ada tiketnya enggak? Ada. Biasanya kan satu kelas ada berapa orang, kemudian dibagi menjadi 7 hari atau 6 hari. 6 hari ya? Iya, Bu. Nah, 6 hari untuk dibagi tugas. Siapa yang beres-beres, nyapu, bersih-bersih, sampai ruangan kelas itu jadi bersih, enak dan nyaman. Nah, akan lebih baik kalau misalnya tempat duduk posisinya sesuai, kemudian gurunya juga menjadi bisa interaksi dengan guru juga nyaman, dan supaya juga belajar pun tidak panas, ada AC. Jadi perlu ada kesehatan ruangan kelas yang menunjang kegiatan belajar kalian. Nah, ada lagi menciptakan situasi sosial yang baik. Nah, jadi ada rasa untuk tengah rasa atau untuk temannya menjadi orang yang berbagi, jangan sampai jadi saingan. Sosialnya sama teman-teman tidak menjadi saing-saingan, itu akan lebih baik dari anak-anak peserta didik supaya lebih nyaman di dalam kelas ya, maupun di luar kelas. Jadi kalau misalnya ada musuh di luar kelas lain, kira-kira dia sekolahnya nyaman apa tidak? Tidak kan? Enggak, Bu. Nah, itu jadi membuat dia lebih baik tidak ada sosial itu mau di dalam kelas maupun di luar kelas, termasuk ke dalam hubungan dengan gurunya juga. Dan adanya aturan atau tata tertib sekolah yang harus dijalani dan dipahami oleh murid. Nah, ini penting. Aturan atau tata tertib yang diterapkan di sekolah ikutin. Mau seragamnya harus rapi, sepatunya harus sepatu hitam, jam datangnya dari jam berapa, kemudian ucapkan salam, kerjakan tugas, ikutin tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian ada penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan pribadi anak. Nah, ini memang dirancang program-program yang khusus buat nanti arahan anak-anak ini mau seperti apa rencananya nanti ke depannya. Ada program-program yang buat kegiatan anak Anda semua nanti bisa terlibat. Kemudian adanya teladan dari guru dalam segi pendidikan. Ini penting. Ketika kalian berhadapan dengan guru, yang kalian lihat adalah guru itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kalian lihat gurunya enak dan sedang berpandang mata tidak, nyaman dan didengarkan, kemudian penjelasannya yang mudah. Ini penting buat adanya teladan dari guru dalam segi pendidikan. Ya. Kemudian kerjasama antara guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah, seperti memberikan tugas, memberikan materi, dan dia datang tepat waktunya untuk datang memberikan materi, dan anak-anak pun di bawah pengasuhan ketika dia dalam jam-jam proses belajar. Kemudian ada pelaksanaan konseling atau penyuluhan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini pelaksanaan konseling atau penyuluhan memang ada diadakan untuk anak atau siswi atau peserta didik yang saat itu memang ingin menyelesaikan masalahnya yang tidak nyaman dan dia ingin berusaha untuk merubah kondisi yang ingin belajarnya jadi lebih baik lagi. Jadi perlu adanya pelaksanaan konseling dan penyuluhan. Ini ada situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan bertanggung jawab baik pada murid maupun pada guru. Ini penting, jadi dibahas lagi di mana kepala sekolah, guru, dan peserta itu sambil nyambung, sambil ngawasin, juga sambil lihat kebutuhan peserta didik yang saat ini memang dibutuhkan. Dan adanya hubungan erat terjadi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kalau misalnya sekarang guru atau sekolah hanya mengandalkan sekolah saja, tapi ketika ada masalah, kemudian yang perlu dilibatkan orang tua dan orang tua itu, maka tidak akan pernah selesai. Nah, ini akan lebih baik kalau misalnya ketika ada masalah, orang tua dilibatkan untuk bisa menyelesaikan masalah, itu akan lebih baik. Jadi kalian misalnya punya masalah di rumah,
anaknya curhat nih ke ruang BK, ibu saya nggak nyaman nih, mama saya ngerjain saya tuh kapan belajarnya nih. Nah, makanya dipanggil gurunya untuk orang tua. Bu, ini anaknya mengeluh terus, ada PR tidak dikerjain, kemudian nilainya jelek-jelek, apakah di rumah misalnya selalu banyak kerjaan tugasnya enggak? Mungkin, oh iya, maaf Bu kasih, coba nih lihat pekerjaannya, dia anaknya baik, prestasinya bagus, kalau bisa dikurangi. Nah, ini perlu kerjasama antara orang tua, guru dan siswa. Kemudian adanya kerjasama yang baik antar instansi yang berhubungan dengan kesehatan mental. Maksudnya seperti apa? Jadi instansi ini yang terkait yang akan didatangkan atau bisa kerjasama adalah ketika ada masalah para siswa yang memang tidak sanggup sekolah atau konselor atau guru BK untuk menanggapinya. Contohnya apa? Seperti narkoba. Narkoba nggak mungkin guru BK menyelesaikan, tapi pihak terkait yang didudukkan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan narkoba tersebut yang dianggap berat oleh konselor dan guru BK. Kemudian faktor terpenting dan menentukan tinggi rendahnya tingkat kesehatan peserta didik. Biasanya guru memahami akan kesehatan mental bagi dirinya. Jadi sebelum dia terjun jadi guru, dia akan memahami dulu. Saya siap mengajarkan anak-anak karena saya harus menjadikan contoh dari keterampilan, cara, wawasan yang penting buat gurunya memahami kesehatan mental bagi dirinya. Kemudian memahami arti kepribadian dari guru. Saya seorang guru. Kalau saya guru berarti kan saya harus memberikan contoh yang baik dan saya harus memberikan pembelajaran materi yang siap ketika saat itu sedang ada materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dia memiliki kepribadian yang baik dari guru. Nah, ini penting. Guru ketika berbicara, bersikap, bertingkah laku, kemudian berinteraksi dengan kalian, ini penting kalau misalnya harus berhubungan dengan baik ya sebagai seorang guru. Ya Bu. Kemudian ada lagi. Nah, di sini ada peranan layanan konseling terhadap kesehatan mental peserta didik. Jadi biasanya peranan layanan konseling ini, wah ini kayaknya anak-anak sudah mulai ada bahaya nih, kita harus memberikan penyuluhan. Kita kerja sama kepala sekolah, Pak, kita harus ngadain penyuluhan nih anak-anak, bisa nggak? Kapan waktunya? Nah, bikinlah ada penyuluhan nanti yang akan didatangkan mengenai presentasinya nanti dari orang terkait yang memahami tentang kesehatan kita. Nanti dia kerjasama dengan guru BK, nanti biasanya diadakan di aula sekolah. Nah, ini adanya kegiatan tentang kesehatan mental buat anak-anak, buat diarahkan seperti apa, kemudian nanti harus seperti apa. Dan ini penting adanya penyuluhan yang akan diadakan oleh sekolah. Dan ada diadakan perawatan dan pengobatan yang konsisten terhadap klien ya. Jadi perawatan ketika si para peserta didik tersebut misalnya terhadap kalian ada masalah, nah ini perlu gimana ya Bu, perlu dirawat, gimana caranya, besok bikin lagi ya, nanti kita ketemu lagi. Nah itu penting, ada perawatan dan pengobatan yang konsisten. Maksud di sini bukan berarti pengobatan obat ya, tapi pengobatan, arahan, kemudian ada bimbingan yang diarahin buat peserta didik tersebut sedang dalam menghadapi masalah. Kemudian adanya data riwayat atau catatan file pakai file klien yang tersimpan untuk perawatan dan pengobatan. Nah, ini perlu ketika guru BK atau konselor mencatat ketika peserta didik datang, kemudian dia mengungkapkan permasalahannya, dicatat misalnya apa nih, hari ini tanggal berapa nih, dan dia menceritakan tentang masalah apa, terus yang dikasih apa. Nah, itu dicatat filenya karena nanti akan dilihat sejauh ini kasusnya akan susah enggak. Nah, kemudian ada setelah itu kemudian mendiagnosa kondisi mental dan emosional peserta didik. Nanti apa ya nih, setelah itu gimana dia setelah dikasih arahan, dan terakhir mengeksplorasi solusi yang dibahas dan diproses dan dikembangkan. Jadi setelah didiagnosis, kemudian setelah itu di solusinya apa nih yang enak nih buat dia. Nah, ya, jadi perlunya di sini peranan layanan konseling terhadap kesehatan mental peserta didik perlu diadakan. Memang pencegahan ini penting ya dari pihak sekolah, konselor ketika sudah tahu apa yang sedang dihadapi. Umumnya peserta didik menghadapi masalah-masalah kesehatan mental yang ada di sekolah. Jadi yang tadi seperti
stres, kemudian tidak percaya diri, kemudian frustasi, gelisah, itu memang perlu diadakan penyuluhan. Nah, ini memang perlu juga ada pemantauan, juga membuka layanan konseling. Dan paling tidak, dari kalian sendiri yang paling bisa ketika menghadapi pengobatan atau ketenangan adalah ketika orang terdekat adanya bisa mengikuti ketika dalam menghadapi pengobatan ada motivasi orang terdekat untuk memberikan dari berbagai permasalahan kesehatan mental. Oke, itu dari pembahasan itu diadakan. Apakah dari kalian semua ada yang ditanyakan atau kurang paham? Enggak, Bu. Baik ya. Baik, tadi sudah dibahas semua dari semua sampai terperinci. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, sebelum itu silakan doa dulu oleh ketua kelas dulu sebelum acara kegiatan ini berlangsung. Silakan tutup ketua kelas. Berdoa dimulai. Oke, baik. Doa sudah kemudian selesai. Mudah-mudahan bisa manfaat dari Ibu dan nanti kita akan bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Ibu bisa dapat memberikan informasi yang tepat buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.